Halo semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feki Reken, peserta laser golongan 3, angkatan 32, kelompok 1, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelistrikan, Energi Baru, Konservasi Energi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, SDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2022. Sebelum saya memaparkan sebenarnya rancangan aktualis saya, izinkan saya dulu menyapa para penguji yang terhormat, yang terhormat, Ibu mentor saya selaku Wakil Dekan 1, Ibu Bin Rauda Hanubun, SEME, Bapak mentor saya, Pak Dwi Ramhendra, SHUT, MHUT, dan rekan-rekan kerja sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seminar rancangan aktualis saya berjudul Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa Melalui Media Pembelajaran Digital Game-Based Learning pada mata kuliah Manajemen Pemasaran di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Murah 2022. Nah, kita akan masuk pada pendahuluan yang dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur manajemen ASN. Sedangkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 1 Tahun 2001 mewujudkan melaksanakan masa prajabatan laksar selama 1 tahun sejak ditarik sebagai CPNS yang melaksanakan blended learning yang terdiri pelatihan mandiri MOC yang sudah berlangsung, business learning yang sedang berlangsung hari ini, aktualisasi yang akan berlangsung pada tanggal 24 Oktober selama 30 hari, dan klasikal yang akan berlangsung pada bulan Desember. Nah, berikut adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timur yang memiliki visi, misi, tugas, dan fungsinya masing-masing. Ini adalah visi dari Fakultas Ekonomi Universitas Timur, yaitu mewujudkan lembaga pendidikan tinggi ilmu ekonomi dan bisnis responsif terhadap kebutuhan bangsa, inovatif, berbasis riset ekonomi, kepulauan, dan kemaritiman yang dijaga oleh nilai kebersamaan dan keberagaman. Adapun misinya sebagai berikut. Nah, berikut adalah tugas dan fungsi para pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Patimura sendiri. Nah, menyediakan pendidikan, melakukan koordinasi, menyusun rencana, melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan memimpin, membersihkan, menyusun rencana, memberi tugas, kegiatan bidang akademik dan kemahasiswaan. Dan berikut adalah fungsi-fungsinya. Nah, adapun tugas dan fungsi jabatan asisten ahli dosen ada 4. Yang pertama itu melaksanakan perkuliahan, yang kedua melaksanakan penelitian, yang ketiga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah menjadi anggota dalam suatu panitia, badan perguruan tinggi, seperti menjadi anggota Dies Natalis, menjadi anggota kegiatan seminar, dan menjadi anggota Borang. Nah, identifikasi analisis isu yang saya akan bahas ada 3. Dengan menggunakan core isu dengan analisis USG, sehingga didapatkan analisis yang akan dibahas, yaitu masih rendahnya hasil belajar mahasiswa mata kuliah manajemen pemasaran. Dengan kriteria USG, urgensinya 5, seriousness 5, dan growth 4. Dengan hasil analisis yang menggunakan pendekatan USG, maka isu persen dipilih adalah masih rendahnya hasil belajar mahasiswa mata kuliah manajemen pemasaran dengan kalimat rumusan isu masih rendahnya hasil belajar mata kuliah manajemen pemasaran Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Timur semester ganjil 2021-2022. Nah, adapun data dan faktanya sendiri, kita bisa lihat bahwa nilai akademik mahasiswa manajemen pemasaran semester ganjil 2022 yaitu dengan 4 kelas yang terdiri dari 169 mahasiswa masih mendapatkan nilai S sebanyak 3 orang, nilai D sebanyak 1 orang, nilai C sebanyak 1 orang. Adapun dampak dari isu tersebut akan berdampak pada mahasiswa itu sendiri, yaitu nilai akademik mahasiswa. Yang kedua itu bagi jurusan, akan berdampak pada akreditasi jurusan dan juga akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memilih Fakultas Ekonomi sebagai wadah pendidikan. Nah, berikut adalah fishbone diagram yang saya buat dengan 4 faktor, yaitu metode, manusia, SDM-nya sendiri, sarana, dan juga lingkungan. Nah, sehingga penulis menyusun gagasan kreatif, yaitu peningkatan hasil belajar mahasiswa melalui media pembelajaran digital game-based learning pada mata kuliah manajemen pemasaran di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timur tahun 2022. Nah, inilah gagasan kreatif terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN.
Nah, adapun kegiatan pertama yang saya lakukan adalah menyusun SOP panduan media pembelajaran digital game-based learning pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Adapun outputnya yaitu draft SOP. Nah, dari kegiatan tersebut saya akan menyusun 5 tahapan kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ada pun kegiatan kedua yang saya lakukan adalah melakukan digitalisasi bahan media pembelajaran digital game-based learning pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Adapun outputnya aplikasi WordWorks dengan tangkapan layar. Dengan 6 tahapan kegiatan yang saya sudah buat. Berikut adalah tahapan kegiatannya. Nah, kegiatan yang ketiga yang saya lakukan adalah membuat media pembelajaran digital game-based learning pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Dengan output yaitu media pembelajaran digital game-based learning yang akan diimplementasikan kepada mahasiswa berupa kuis, mata kuliah manajemen pemasaran yang akan dimainkan dalam aplikasi WordWorks seperti game Spinword atau Random Wheel. Nah, berikut adalah keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN, di mana seorang ASN diwajibkan untuk memiliki integritas wawasan global dan memiliki kemampuan teknologi informasi. Nah, kontribusi output kegiatan terhadap visi dan misi organisasi sebagai berikut, yaitu mendukung pencapaian misi Universitas Patimura yang menyediakan pendidikan dan pengajaran ekonomi dan bisnis yang terbuka, berkualitas guna menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, berikut adalah kontribusi output kegiatan penguatan nilai organisasi Universitas Patimura itu sendiri, yaitu inovatif, kreatif, responsif, dan integritas. Nah, adapun kegiatan ini akan saya paparkan dalam 7 tahapan kegiatan sebagai berikut. Nah, kegiatan yang keempat yang saya akan buat adalah melakukan diseminasi media pembelajaran digital game learning kepada tenaga pendidik dan peserta didik dengan output daftar hadir peserta dan umpan baliknya. Nah, inilah daftar hadir peserta dan umpan baliknya. Nah, adapun keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN sebagai berikut dengan kontribusi output terhadap visi dan misi nilai organisasi Universitas Patimura dan nilai organisasi Universitas Patimura itu sendiri dengan 5 tahapan kegiatan yang saya akan buat sehingga dapat dikaitkan dengan substansi nilai dasar PNS berakhlak. Nah, kegiatan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi dan perbaikan media pembelajaran digital game-based learning dengan outputnya yaitu catatan evaluasi, perbaikan media pembelajaran digital game-based learning, dan panduan yang sudah diperbaiki. Nah, dari kegiatan tersebut saya akan menyusun 6 tahapan kegiatan yang akan berkaitan dengan substansi nilai dasar PNS berakhlak. Nah, adapun identifikasi dampak pemecatan isu itu ada 3. Yang pertama adalah individu itu sendiri, yaitu mahasiswa, organisasi, Universitas Patimura, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Patimura. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Adapun dampaknya yaitu individu sebagai mahasiswa sendiri jika menerapkan media pelajaran digital game-based learning akan meningkatkan hasil belajar mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat tercapai dan lebih optimal. Bagi organisasi tersebut yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi akan didapatkan oleh Universitas Patimura sendiri sehingga mampu bersaing dengan universitas-universitas lain. Yang terakhir adalah masyarakat, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan kualitas citra Universitas Patimura sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih Universitas Patimura sebagai wadah pendidikan. Nah, adapun jadwal kegiatan rencana yang akan saya buat selama masa aktualisasi sebagai berikut. Dalam masa aktualisasi 30 hari kerja. Nah, pemetaan stakeholder sendiri ada 3. Yang pertama yaitu dosen sebagai tenaga pendidik, ketua jurusan manajemen, dan juga unit penjamin mutu. Nah,
Adapun identifikasi kendala dan rencana antisipasinya ada 3. Berikut adalah kendala dan rencana antisipasi yang akan dibuat oleh penulis. Demikianlah hasil pemaparan saya terkait seminar rancangan aktualisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, mohon arahan dan masukan terkait rancangan aktualisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.